Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrini Sohela Badiu dengan NIM 2021-710. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil diskusi KIWI 2 tentang Hari Naas Panji. Adapun kasus yang diberikan adalah Panji, seorang karyawan laki-laki berusia 21 tahun, mengalami kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak sebuah truk dari arah belakang. Ia terlempar ke arah depan dan tersungkur sehingga lutut kanannya membentur aspal. Ia tampak kesakitan sekali dan tidak mampu menggerakkan tungkainya. Di rumah sakit, Panji segera diberi pertolongan, dipasang bidai pada tungkai kanannya, dan pada pemeriksaan fisik ditemukan tungkai tidak dapat digerakkan, tampak perbedaan bentuk tungkai dan bengkak dan krepitasi. Selanjutnya, Panji dipersiapkan untuk beberapa pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur dan dokter menyarankan Panji untuk menjalani operasi daerah lututnya. Keluarga Panji menanyakan kepada dokter tungkai kanannya yang cedera dapat berfungsi seperti sebelumnya. Baik, untuk soal nomor 1 dan 2, nomor 1 dan 2 yaitu bagaimana struktur anatomi dan histologi dari tulang panjang. Nah, ini adalah struktur tulang dari humerus, dan juga di sini ada clavicula dan juga ada beberapa tulang lainnya bagian-bagian dari humerus. Nah, ini juga masih anatomi tulang, dan juga tadi humerus itu kan tulang lengan atas. Nah, kalau ini lengan bawah yang terdiri dari radius dan ulna. Nah, kemudian ini adalah tulang femur. Di tulang femur ini masuk di ekstremitas bawah. Nah, di bawah femur itu ada tulang fibula dan tulang tibia. Nah, ini juga masih berkaitan dengan tulang fibula dan fibula, dan ini adalah struktur struktur dari tulang panjang yang terdiri ada zona istirahat, kemudian zona proliferasi, zona hipertrofi, dan klasifikasi serta zona osifikasi. Nah, kemudian struktur anatomi apa? Ini soal selanjutnya itu struktur anatomi apa yang ada di daerah lutut, termasuk saraf dan pembuluh darah utama daerah lutut. Nah, kalau untuk strukturnya itu daerah lutut ini ada patella, ini ada patella, kemudian ada beberapa otot di sekitar lutut. Ini ada musculus articularis genus dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini masih sama. Nah, ini adalah arteri yang berada di sekitar femur. Nah, jadi ada arteri femoralis, kemudian arteri poplitea, arteri tibialis posterior, dan lain sebagainya. Kemudian ada vena, ini adalah struktur vena yang ada di sekitar lutut, yaitu ada vena femoralis, kemudian ada vena sapena parva, vena sapena magna, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa nervus yang tersebar di daerah lutut. Ada nervus saphenus, kemudian nervus cutanus medialis atau nervus tibialis, kemudian ada nervus suralis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kinesiologi dan biomekanika normal tungkai dan lutut? Jadi kita perlu mengetahui anatomi pada anggota gerak tubuh bagian bawah yang meliputi otot dan tulang. Contohnya saat berlari, ini adalah anatomi pada anggota gerak tubuh bagian bawah. Kemudian terdapat dua komponen yang mendukung pada saat berlari, yaitu panjang langkah dan frekuensi langkah. Nah, panjang langkah ini merupakan kemampuan kecepatan individu yang dapat diukur dari seberapa besar jarak yang dihasilkan dalam satu kali melangkah. Nah, ini terbagi menjadi tiga, yaitu driving fase, flying fase, dan support fase. Nah, driving fase ini adalah fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh berada di depan kaki saat kaki akan take off. Kalau flight fase ini adalah fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh berada dalam posisi di udara. Sedangkan support fase adalah fase di mana ujung kaki yang menapak atau menjadi support berada di depan dari jarak horizontal center of gravity tubuh.
Nah, kemudian gerakan melangkah yang berulang-ulang secara bergantian antara tungkai kanan dan kiri disebut siklus melangkah atau guide cycle. Nah, frekuensi langkah adalah jumlah langkah yang dibuat pelari dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh seberapa lama waktu tempuh untuk menyelesaikan satu langkah. Semakin lama waktu perputaran kaki untuk menghasilkan langkah, maka semakin sedikit langkah yang dibuat dalam waktu tertentu dan begitu pun sebaliknya. Kemudian nomor selanjutnya itu mengapa timbul nyeri dan bagaimana mekanismenya. Jadi mekanisme dari timbulnya nyeri sendiri itu adalah ketika patah tulang atau terjadinya fraktur, maka itu memicu itu menandakan adanya kerusakan di korteks, pembuluh darah, subsum tulang dan jaringan lunak. Nah, eh, artinya terjadi perdarahan, kerusakan tulang dan jaringan di sekitarnya sehingga menimbulkan hematoma yang menyebabkan dilatasi kapiler di otot. Nah, di mana dilatasi kapiler itu akan meningkatkan tekanan kapiler yang akan menstimulasi histamin pada otot yang iskemik. Nah, hal tersebut menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke interstitial dan menyebabkan terjadinya edema. Nah, edema yang terbentuk akan menekan ujung syaraf sehingga menyebabkan sindrom kompartemen atau yang disebut dengan nyeri. Nah, kemudian nomor selanjutnya itu bagaimana mengenal tanda fraktur atau dislokasi. Jadi tanda fraktur itu ada 10, yaitu yang pertama deformitas, kemudian ada pembengkakan, memar, spasme otot, nyeri, ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal dan krepitasi, perubahan neurovaskular hingga menyebabkan shock. Nah, kemudian mengapa perlu dibidai? Jadi kita perlu tahu dulu pengertian pembidayaan itu adalah suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang. Dan tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang, di mana tujuannya adalah imobilisasi luka patah tulang dan fiksasi eksternal untuk mencegah bertambah parahnya suatu luka patah tulang. Kemudian tujuan lainnya itu mengurangi nyeri dan mengurangi timbulnya kecacatan, mengistirahatkan anggota badan yang cedera dan mempercepat penyembuhan. Nah, adapun macam-macam bidai itu ada bidai rigid, bidai soft, kemudian ada bidai traksi. Nomor selanjutnya itu pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk konfirmasi diagnosis ketidakmampuan menggerakkan tungkai kanannya. Jadi pemeriksaan yang diperlukan adalah pemeriksaan radiografi. Dalam hal ini adalah X-ray dengan rules of two. Jadi ada two view. Jadi ini dapat melihat antero, posterior dan lateral. Kemudian two joint yang dapat melihat dua sendi pada ekstremitas yang cedera. Kemudian ada two limbs yang akan membantu dalam diagnosa dan melihat anatomisnya hingga two occasion yang dapat dimana dapat terdeteksi beberapa hari kemudian. Nah, apa komplikasi yang terjadi pada cedera daerah lutut kanan? Nah, komplikasi nyeri sekunder akibat adanya perangkat keras. Jadi karena iritasi subclavian sekunder diakibatkan jika skop terlalu panjang dan bersentuhan dengan jaringan lunak medial. Kemudian komplikasi berikutnya itu ada malunion yang menyebabkan artritis pada kompartemen medial dan lateral. Komplikasi berikutnya ada fiksasi fragmen distal yang menjadi ekstensi berlebihan atau fleksi juga dapat mengakibatkan ORIF. Nah, infeksi dapat terjadi hingga 3-16% pada fraktur tertutup. Nah, fraktur femur distal merupakan cedera yang relatif umum yang meliputi suprakondiral dan interkondiral. Nah, fraktur femur distal ini tetap menjadi tantangan seperti sering kominutif, intraartikular, dan melibatkan tulang osteoporosis yang membuat fiksasi sulit dicapai. Nah, faktor femur distal ini merupakan insiden patah tulang yang terjadi dalam distribusi bimodal yang mana seseorang mengalami trauma setelah kecelakaan. Nah, fraktur femur distal ini disebabkan oleh cedera kecelakaan, trauma, dan cedera terbuka atau cedera yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami cedera vaskular. Kemudian salah satu penyebab lutut sakit adalah cedera pada lutut. Nah, bila lutut mengalami cedera, maka beberapa jaringan yang menyusun lutut seperti tulang rawan atau tulang yang lainnya dapat terganggu. Gangguan pada jaringan penyusun lutut
akibat cedera ini bisa berupa ligamen atau jaringan antar tulang di sendi lutut terkilir, kemudian ligamen lutut robek misalnya akibat cedera ligamen lutut anterior, kemudian bursitis, kemudian ada tulang rawan robek, dislokasi tulang tempurung lutut, patah tulang tempurung lutut, tulang paha dan tulang kering, sindrom nyeri patellofemoral, hingga perdarahan di dalam sendi lutut atau yang disebut dengan hemartrosis. Bagaimana penggolongan fraktur dan apa yang mendasarinya? Nah, jadi fraktur ini dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama itu fraktur berdasarkan tempatnya, itu ada fraktur femur, humerus, tibia, clavicula, ulna, radius, cruris, dan yang lainnya. Kemudian ada fraktur berdasarkan perluasan, yang terdapat dua bentuk fraktur, yaitu fraktur komplit, yakni dia patahnya itu seluruh komplit, dan fraktur incomplete alias hanya setengah atau tidak sempurna. Kemudian ada faktor berdasarkan bentuk garis patahannya, ada beberapa, terdapat 9 jenis faktor. Dapat dilihat di sini ada transversus faktor, kemudian oblik fraktur, kemudian fraktur spirai, fraktur comminuted, kemudian dan faktor segmental dan faktor yang lainnya. Kemudian fraktur berdasarkan fragmen tulang. Ini terbagi menjadi 3, yaitu fraktur simpel, fraktur multiple atau komunitif, dan fraktur segmental. Kemudian fraktur berdasarkan posisi fragmen. Nah, ini ada terbagi menjadi 2, yaitu fraktur undisplaced atau tidak bergeser, dan fraktur displaced, yaitu fraktur yang bergeser. Kemudian fraktur berdasarkan hubungan fragmen tulang dan jaringan sekitar. Terbagi menjadi fraktur tertutup, fraktur terbuka, fraktur komplikata, dan fraktur patologis. Kemudian ada berdasarkan sifat fraktur atau luka yang ditimbulkan, yaitu ada fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Nah, kemudian ini ada fraktur terbuka ya. Jadi bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan di kulit. Ini ada grade-grade-nya, jadi ada grade 1, grade 2, grade 3. Ya, di mana grade 3 ini ada terbagi lagi menjadi 3A, 3B, dan 3C. Nah, kemudian selanjutnya fraktur berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Jadi ini ada fraktur transvers, kemudian fraktur oblik, dan fraktur spirai. Kemudian yang sebenarnya ada berdasarkan kedudukan tulangnya, yakni tidak adanya dislokasi dan adanya dislokasi, di mana untuk adanya dislokasi ini terbagi lagi, ada at isim yaitu bentuk sudut, at lotus fragmen tulang berjauhan, at longitudinal berjauhan memanjang, serta at lotus cum contractionum yakni berjauhan dan memendek. Kemudian berdasarkan posisi fraktur itu ada di mana satu batang tulang itu jadi 3 bagian, seperti sepertiga proksimal, sepertiga medial, dan sepertiga distal. Ya. Kemudian penggolongan fraktur selanjutnya yaitu fraktur kelelahan, yaitu fraktur akibat tekanan yang berulang-ulang. Nah, ini paling sering terlihat pada tibia atau fibula atau metatarsal, terutama pada atlet, penari, dan rekrutan tentara. Kemudian penggolongan fraktur yang selanjutnya itu fraktur patologis, yakni fraktur yang diakibatkan karena proses patologis tulang, di mana fraktur dapat terjadi bahkan dengan tekanan normal jika tulang telah melemah oleh tumor atau jika terlalu rapuh, misalnya karena penyakit Paget atau juga karena osteoporosis. Kemudian untuk nomor selanjutnya, pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Jadi pemeriksaan penunjang yang perlu adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium yang diperlukan pada pasien yang fraktur dan dislokasi tulang belakang bertujuan untuk melihat adanya kerusakan organ akibat atau berkaitan dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang. Di mana ini ada beberapa macam pemeriksaan laboratorium, misalnya ada radiografi atau X-ray, kemudian ada CT scan, kemudian ada MRI atau magnetic resonance imaging, kemudian ada ultrasonografi atau
USG, kemudian ada pemeriksaan densitas tulang, kemudian ada skintigrafi tulang, ya sampai situ. Kemudian nomor selanjutnya yaitu apa yang mendasari pemeriksaan penunjang tersebut. Nah, jadi dasar pemeriksaan penunjang itu ada dua, yaitu hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik. Nah, kalau pada kasus ini kita mendapatkan hasil anamnesisnya itu adalah Tuan P usia 21 tahun mengalami kecelakaan. Kemudian keluhan utamanya yaitu sakit pada area lutut kanan, kemudian keluhan penyertanya itu tidak mampu menggerakkan tunggainya, dan riwayat kerjanya adalah seorang karyawan. Adapun pemeriksaan fisiknya itu berupa inspeksi. Inspeksi ini artinya yang dapat dilihat atau kondisi pasien secara langsung, yaitu tungkai tidak dapat digerakkan, tampak perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan krepitasi. Krepitasi ini adalah kondisi di mana terdapat bunyi sendi akibat tulang yang saling bergesekan. Kemudian nih dari hasil dari pemeriksaan penunjang tersebut didapatkan bahwa pada pasien Tuan P ini dilakukan pemeriksaan penunjang menggunakan pemeriksaan radiologi dan hasil pemeriksaan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Kemudian nomor selanjutnya itu apa yang mendasari pasien tersebut harus dirujuk. Jadi dasar pasien dirujuk adalah hasil pemeriksaan penunjangnya. Jadi penegakan diagnosisnya itu adalah ketika setelah anamnesis kemudian pemeriksaan fisik belum ditemukan diagnosis, maka harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Setelah hasilnya keluar dan ternyata diagnosis tersebut tidak bisa ditangani oleh dokter primer, maka pasien tersebut akan diberikan rujukan ke dokter spesialis. Nah, kaitannya dengan kasus adalah pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan ditemukan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Selanjutnya pasien dirujuk oleh dokter untuk melakukan tindakan medis lanjutan, yaitu operasi atau pembedahan. Kemudian nomor selanjutnya itu apa dasar tata laksana fraktur atau dislokasi pada daerah lutut kanan. Jadi ini ada berulang survei, survei primer yang meliputi airway, breathing, circulation. Nah, jadi kemudian ini ada pemeriksaan tambahan pada pasien dengan trauma muskuloskeletal seperti fraktur adalah imobilisasi patah tulang, kemudian pemeriksaan radiologi, kemudian ada survei sekunder, di mana bagian dari survei sekunder pada pasien cedera muskuloskeletal adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, ini adalah mencegah cedera iskemia reperfusi, di mana pemeriksaan neurologi ini penting dilakukan dengan cedera muskuloskeletal juga dapat menimbulkan cedera serabut saraf. Kemudian menghilangkan dan mencegah sumber-sumber potensial kontaminasi. Kemudian kaitannya dengan kasus adalah di rumah sakit Panji segera diberi pertolongan, dipasang bidai pada tungkai kanannya. Kemudian ketika ya setelah dibawa ke rumah sakit itu Panji akan dipersiapkan untuk beberapa pemeriksaan radiologi. Nah, bagaimana mekanismenya proses penyembuhan fraktur? Jadi 5 tahap penyembuhan fraktur yaitu hematoma, kemudian akan berlanjut pada inflamasi, kemudian setelah inflamasi ada kalus, kemudian konsolidasi dan remodeling. Di mana remodeling ini adalah ketika tulang ini sudah mulai membentuk struktur yang menyerupai struktur awalnya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur? Nah, jadi ini adalah faktor yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur, yaitu ada faktor lokal dan faktor sistemik. Yang faktor lokal ini ada karena karakteristik faktor, kemudian karena infeksi, dan juga karena pasokan darah. Sedangkan kalau faktor sistemik ini terdiri dari faktor usia lanjut, kegemukan, anemia, kondisi endokrin yang meliputi diabetes mellitus, penyakit paratiroid, dan menopause, kemudian pemberian steroid, malnutrisi, hingga merokok. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendorong atau merangsang penyembuhan patah tulang, yaitu adalah suplemen makanan, bisa berupa bisa yang mengandung kalsium, protein, vitamin C, dan vitamin D. Nah, vitamin D ini sangat penting. Kemudian stimulator tulang yang bisa berupa listrik, elektromagnetik, dan ultrasound. Kemudian dapat juga melakukan cangkok tulang yang melibatkan penggunaan tulang untuk membantu memberikan perancah pada tulang yang baru terbentuk. Nah, di mana graf ini bisa
dari tubuh pasien autograf atau donor yang sudah meninggal yang disebut dengan alograf. Nah, kaitannya dengan kasus adalah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Faktor femur distal terjadi karena pergeseran tulang batang femur dan ya ini di rumah sakit Panji segera diberi pertolongan, dipasang bidai pada tungkai, dan ini karena adanya perbedaan pada bentuk tungkai, bengkak, dan gravitasi faktor cukup diperbaiki melalui reduksi, imobilisasi, dan rehabilitasi. Dan adapun adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun, diskusi dari KBD 1 ini. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.